Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ulumul Al-Quran akan menyampaikan presentasi yang berjudul Kronologis Turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan akhirat. Perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau. Kendati berusia panjang, tidak seperti kitab-kitab suci lainnya yang terdistorsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran. Pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah SWT sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Kata Nahrawi dalam kitab Al-Waqaf adalah Al-Quran diturunkan secara bercerai-cerai, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, dan lebih banyak dari itu. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Khalid ibnu Dinar. Ujarnya, Abul Aliyah berkata, pelajarilah Al-Quran 5 ayat 5 ayat, karena Nabi menerimanya dari Jibril 5 ayat 5 ayat, yakni Jibril lebih menyampaikannya kepada Nabi sejumlah itu. Sesudah Nabi menghafalnya barulah disampaikan yang lain. Kata setengah ulama di antara ayat-ayat Al-Quran, ada yang diturunkan bercerai-cerai, ada yang diturunkan secara berkumpul-kumpul. Bagian pertama surah itu lebih banyak. Contohnya dalam surah-surah pendek Iqra bismi rabbika. Pada permulaan diturunkan hanya sampai kepada malam ya'lam. Wadduha pada permulaan diturunkan hanya sampai kepada fatarudhu. Di antara contoh yang diturunkan berkumpul yakni sepenuh surah diturunkan sekaligus ialah surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, An-Nasr, dan lain-lain. Di antara surah yang panjang yang diturunkan sekaligus ialah surah Al-Mursalat. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Allah ke Lauhil Mahfuz melalui suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini diisyaratkan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhil Mahfuz, dan dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 77-80 yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhil Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbil Alamin. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Diisyaratkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, dan dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 3, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izza ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya. Ada kalanya 1 ayat, ada kalanya 2 ayat, bahkan kadang-kadang 1 surat. Disyaratkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193-195 yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas.
Ayat yang permulaan diturunkan. Tentang ayat-ayat pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menurut pendapat yang terkuat ialah ayat permulaan surah Al-Alaq. Ayat-ayat tersebut diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, yaitu di sebuah gua di Jabal Nur yang terletak kira-kira 3 mil dari kota Mekah. Terjadi pada malam hari Senin, tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari usia Rasulullah SAW, 13 tahun sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Malam turunnya Al-Quran itu disebut Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, yaitu suatu malam kemuliaan dan keberkahan. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran bahwasannya kami telah menurunkannya Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Dan sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pertama kali pada Lailatul Mubarakah di dalam Quran Surat Al-Dukhan ayat 3. Saat turunnya Al-Quran pertama kali itu disebut Yaumul Furqan. Ialah karena Al-Quran itu membawa ajaran-ajaran dan yang jelas yang memberikan batas yang terang antara yang hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar, dan antara yang halal dan yang haram. Di samping itu, ada ulama berpendapat yang mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan ialah surah Al-Fatihah. Syekh Muhammad Abduh menguatkan pendapat ini dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, dengan memperhatikan surah Al-Fatihah itu yang seolah-olah yang mencakup segala pokok-pokok isi Al-Quran itu secara garis besarnya, sehingga apa-apa yang tersebut dalam surah-surah berikutnya adalah merupakan keterangan perincian bagi pokok-pokok yang telah disebutkan dalam surah Al-Fatihah itu. Yang kedua, boleh jadi karena fungsinya sebagai pembukaan tersebut itu, maka Nabi memerintahkan supaya surah Al-Fatihah itu dicantumkan pada permulaan Al-Quran. Yang terakhir, memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah yang menerangkan hal itu. Akan tetapi ada pendapat lain lagi yang menyatakan bahwa ayat yang permulaan diturunkan surah Ad-Duha, dan ada pula yang mengatakan ayat yang mula-mula diturunkan surah Al-Mudaththir. Bahkan ada pula yang mengatakan ayat-ayat surah Al-Mujammil. Cara-cara Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus semuanya. Memang sudah diperoleh kenyataan dari pemeriksaan yang lengkap bahwa Al-Quran diturunkan menurut keperluan, 5 ayat, 10 ayat, kadang-kadang lebih dan kadang-kadang hanya setengah ayat. Ayat-ayat yang 10 ayat turunnya ialah ayat-ayat yang mengisahkan tentang tuduhan terhadap Aisyah dalam surah An-Nur, dan ayat-ayat yang di permulaan surah Al-Mu'minun. Di antara yang setengah saja diturunkan ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 95 dan Quran surat At-Taubah ayat 28. Menurut ijtihad para ulama, ayat yang ke-10 lah yang paling banyak kesepakatan karena ayat ini turun di Arafah pada tahun Haji Wada. Pada akhirnya menunjukkan kesempatan segala yang fardu dan hukum-hukum dan menunjukkan kesempurnaan agama. Allah telah mencukupkan nikmatnya dari negeri haram, mengalahkan orang musyrik. Kata Qadhi Abu Bakar Al-Barkani dalam kitabnya Al-Intisar mengatakan mengenai perbedaan riwayat ayat terakhir turun di atas, tidak ada satu jua pun yang bersumber dari Nabi SAW. Oleh karena itu, orang boleh melakukan ijtihad dan membuang hal-hal yang masih diragukan. Barangkali tiap-tiap orang memberitahukan tentang apa yang didengarnya dari Nabi pada hari wafatnya atau beberapa hari sebelum wafat. Selain itu, ada pula orang yang mengatakan katanya dia pernah mendengar dari Nabi, padahal ia tidak pernah mendengarkannya sama sekali. Dan barangkali ada pula yang mengatakan ayat inilah yang terakhir dibaca Nabi SAW.
Di samping ayat-ayat yang lain turun, Nabi memerintahkan untuk menuliskan ayat-ayat yang terakhir dibacakannya itu. D. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Di antara hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, yaitu ada 8. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugasnya, kendati ia menghadapi hambatan dan tantangan pada Quran Surat Al-Furqan ayat 32-33. Di samping itu, dapat juga hibur hati beliau pada saat menghadapi kesulitan, kesedihan, atau perlawanan dari orang-orang kafir, dan terdapat pada surat Al-Ahqaf ayat 5. Yang kedua, untuk memudahkan Nabi SAW dalam menghafal lafaz Al-Quran, mengingat Al-Quran bukan syair atau prosa, tetapi kalam Allah yang sangat berbobot isi maknanya, sehingga memerlukan hafalan dan kajian secara khusus. Yang ketiga, agar mudah dimengerti dan dilaksanakan segala isinya oleh umat Islam. Yang keempat, di antara ayat-ayat Al-Quran, menurut ulama, ada yang nasikh dan ada yang mansukh sesuai dengan kemaslahatan. Hal ini tidak akan jelas jika Al-Quran dinuzulkan secara sekaligus. Yang kelima, untuk meneguhkan dan menghibur hati umat Islam yang hidup semasa-semasa dengan Nabi. Yang keenam, untuk memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada umat Islam untuk meninggalkan sifat mental atau tradisi-tradisi jahiliyah yang negatif secara berangsur-angsur. Yang ketujuh, Al-Quran yang dinuzulkan berulang kali sebenarnya mengandung kemukjizatan tersendiri. Bahkan hal itu dapat membangkitkan rasa optimisme pada diri Nabi, sebab setiap persoalan yang dihadapi dapat dicarikan jalan keluarnya dari penjelasan Al-Quran. Dan yang terakhir, untuk membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah, bukan kalam Muhammad. Jadi, Al-Quran secara berangsur-angsur ini untuk menepis anggapan tersebut. Perlu ditegaskan sedikit bahwa setengah ulama tidak membenarkan bahwa kitab-kitab yang lain dari Al-Quran semuanya diturunkan sekaligus. Memang tak ada dalil yang menyatakan demikian. Maka pendapat yang benar soal ini, semua kitab itu diturunkan bercerai-cerai sebagai Al-Quran juga. Tempo lama turun Al-Quran. Antara pemulaan turun Al-Quran dengan penghabisannya lamanya 20 tahun atau 23 tahun. Ini berdasarkan kepada perselisihan tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diutus. Memang para ulama berselisihan paham tentang lamanya Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diutus. Pada saat itu mereka sempat menempatkan bahwa lama Nabi bermukim di Madinah 10 tahun. Al-Ustadz Al-Khudlari dalam Tarik Tashri menetapkan bahwa lama tempo nuzulul Quran dari permulaannya sehingga penghabisannya 22 tahun 2 bulan 22 hari, yakni dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi hingga 9 Zulhijjah dari Haji Akbar. Ayat yang terakhir turun. 1. Ada yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir turunnya ialah ayat yang mengenai riba. Menurut hadis Bukhari dan Ibnu Abbas katanya, ayat terakhir diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW ialah ayat riba, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Yang kedua, ada pula yang mengatakan bahwa ayat terakhir Allah berfirman Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Yang ketiga, ada pula yang mengatakan ayat tentang piutang Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang keempat, ada pula yang mengatakan ayat terakhir turun firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 176. Yang kelima,
Ada pula yang mengatakan ayat terakhir turun firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Yang keenam, ada pula yang mengatakan Surat Al-Maidah. Yang ketujuh, ada pula yang mengatakan firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 195. Yang kedelapan, ada pula yang mengatakan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 93. Yang kesembilan, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat yang terakhir diturunkan Quran Surat An-Nasr ayat 1. Dan yang terakhir, ada pula yang mengatakan firman Allah Quran Surat Kesimpulan, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat dari sebuah surah atau surat yang pendek secara lengkap. Dan penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Makkah, 10 tahun waktu Nabi sesudah di Madinah. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi telah berusia 41 tahun, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Wahyu yang pertama kali diterima Nabi ialah ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Alaq pada waktu Nabi sedang berada di Gua Hira. Sedang wahyu terakhir yang diterima Nabi adalah surat Al-Maidah ayat 3 pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah atau 7 Maret 632 Masehi. Antara wahyu pertama dan wahyu terakhir diterima Nabi selang berkurang lebih 23 tahun.